Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Hari ini kita akan berbicara tentang melepaskan pengampunan. Ya, eh, ayatnya saya ambil dari Kolose di pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Akan saya bacakan sebentar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, begitulah yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 itu. Nah, saya percaya ya, tidak akan ada firman Tuhan yang tidak memberkati setiap telinga yang mau mendengarnya. Nah, oleh karena itu saya mengajak semua bersama-sama yang mendengar program ini, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, tema hari ini seperti yang tadi saya bilang, melepaskan pengampunan, yang saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 13. Nah, jika kita berbicara tentang pengampunan atau mengampuni atau memaafkan nih, nah pasti di dalam hati kecil kita akan berkata, kalau ngomong doang sih gampang, tapi pada kenyataannya prakteknya yang susah. Benar? Setuju semua? Nah, pergumulan di dalam mengampuni adalah hal nyata dalam hidup sehari-hari kita semua. Nah, saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap rasa marah, kecewa, dan tersakiti. Nah, secara sengaja atau tidak, kadang seseorang akan melukai dan merugikan kita tanpa bisa kita hindari. Itu udah istilahnya apa ya? Itu udah istilahnya akan kita alami dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, walaupun hampir semua orang tahu, terutama bagi para pengikut Kristus, bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan. Namun, sampai pada saat ini masih sangat sulit untuk bisa dilakukan. Nah, saya akan berbagi ada sebuah kisah yang menarik, yang akan saya bagikan. Nah, itu kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi pada masa lampau, di mana kejadian ini terjadi pada masa perang. Nah, di mana perang antara Amerika dengan Vietnam. Nah, kejadian ini di mana ada perang, seorang pilot berkebangsaan Amerika tuh nyaris membunuh seorang wanita. Nah, wanita ini tentunya adalah warga negara Vietnam. Nah, wanita ini bernama Kim Phuc. Nah, yang dimana saat terjadinya peperangan, Kim Phuc ini sedang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri dari desanya karena ada serangan bom kimia yang akan menyerang di desanya si Kim Phuc nih. Nah, Kim lari ketakutan karena kita tahu efek dari bom kimia itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, ketika akan melakukan penyerangan ini, pria ini, si pilot ini, dia yang memimpin nih yang penyerangan ke situ. Nah, dia ini udah merasa yakin bahwa di desa itu sudah tidak ada penduduknya lagi, makanya dia berani memerintahkan melakukan penyerangan itu tanpa dia tahu ternyata masih ada beberapa penduduk yang tertinggal di desa itu yang belum melarikan diri, belum keluar dari desa tersebut. Salah satunya adalah wanita itu, si Kim Phuc gitu, yang akhirnya dalam proses perjalanan melarikan dirinya, Kim Phuc itu sempat terkena sedikit dari bom kimia yang dilepaskan oleh pesawat Amerika tersebut. Nah, setelah lewat masa perang di Vietnam nih udah berlalu lumayan lama lah ya. Nah, menurut sebuah cerita di dalam Minnesota Christian Chronicle atau sejarah Kristen di Minnesota, Kim Phuc itu diundang ke Amerika, yaitu di kota Washington pada tahun 96 untuk berpidato di Monumen Veteran Vietnam. Nah, di dalam pidatonya, Kim mengatakan akan memaafkan pilot pesawat yang mencelakainya seandainya mereka masih bisa bertemu kembali. Luar biasa ya, ternyata seorang Kim Phuc ya, maksudnya. Nah, ternyata pilot Amerika yang waktu itu memimpin penyerangan ke desanya Kim Phuc, yaitu bernama John Plummer.
ternyata pada saat Kim Pok memberikan pidatonya, dia juga hadir di tengah-tengah orang-orang yang datang untuk mendengarkan pidatonya si Kim. Nah, begitu dia mendengar bahwa Kim akan berpidato di sana, sehingga si John ini dia mengusahakan datang untuk mendengarkan pidatonya si Kim. Nah, setelah acara pidato itu selesai, keduanya akhirnya bertemu juga nih setelah sekian lama nggak pernah ketemu ya gitu. Maksudnya ya memang mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, si John ini berulang kali berkata kepada Kim, maafkan saya, maafkan saya. Nah, John meminta maaf berulang-ulang kali kepada Kim atas apa yang telah dia lakukan pada masa perang waktu itu. Nah, jawaban apa yang Kim berikan kepada John? Ternyata si Kim menjawab, tidak apa-apa, saya memaafkanmu. Nah, ternyata jawaban dari Kim sangat simpel, tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Nah, bagaimana Kim bisa memaafkan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas cacat yang diderita seumur hidupnya? Bayangin, cewek, apalagi kena cacat ya, maksudnya di kulit, di muka, itu pasti akan merasa minder, merasa tidak percaya diri, dan akan berusaha mengupayakan apapun untuk mengembalikan cacatnya itu menjadi sembuh seperti sedia kala. Tetapi apakah bisa dengan gampang dilakukan? Mungkin pada saat itu teknologi belum begitu canggih, mungkin belum tentu bisa sembuh seperti sempurna seperti sedia kala lagi. Nah, jadi apa yang menyebabkan Kim bisa mengampuni orang yang telah melukainya? Apa yang menyebabkan Kim bisa dengan begitu saja memaafkan nih orang yang telah membuatnya cacat seumur hidupnya? Nah, ternyata Kim itu sudah menjadi seorang pengikut Kristus saat Perang Vietnam terjadi. Nah, demikian pula dengan si pilot yang bernama John itu, yang ternyata juga adalah seorang pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu, mereka mengerti tentang pengampunan. Bagaimana memberi dan menerima pengampunan. Nah, mereka telah diampuni oleh Yesus. Dan mereka juga membuat siklus pengampunan itu terus berputar. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Sebagai sesama pengikut Kristus, mengampuni adalah perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa perintah Tuhan tidak dapat ditolak oleh siapapun. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semua yang ada di sini nih, yang mendengarkan di program Sahabat Shalom ini adalah, nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semua adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, pada hari ini saya akan membagikan 4 hal yang harus kita lakukan agar bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan nih agar kita bisa mengampuni adalah mengasihi Tuhan. Nah, sebelumnya kita buka dulu satu ayat, itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Akan saya bacakan untuk semuanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jadi ini ada sebuah kisah nih. Peristiwa ini terjadi ketika Absalom, putra Raja Daud, berusaha membunuh ayahnya untuk memperoleh tahta. Nah, kemudian karena usaha untuk membunuh si Daud,
menyebabkan Daud melarikan diri dari Yerusalem. Nah, jadi Daud bersama pasukannya dari Yerusalem melarikan diri ke Bahurim. Nah, ternyata ketika Daud sampai di Bahurim, di sana itu ada seorang dari keluarga Saul yang bernama Simei. Nah, ketika Simei mendengar bahwa Daud ada di Bahurim, si Simei segera mendekati ke Raja Daud, dan kemudian apa yang Simei lakukan? Ternyata Simei datang untuk mengutuk Raja Daud. Selain mengutuk Raja Daud, Simei juga melempari dengan batu. Dia mengata-ngatai Daud dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah, lalu apa yang Daud lakukan untuk membalas perbuatan Simei kepadanya? Ternyata Daud lebih memilih untuk mengampuni Simei daripada membalasnya. Nah, apa yang diperbuat oleh Daud mencerminkan bahwa ada kasih di dalam diri Daud. Daud mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwanya sehingga dia mampu untuk mengampuni. Nah, tidak ada sedikit pun kebencian dalam diri Daud kepada Simei yang telah menghina seorang raja yang diurapi dengan begitu kasar. Nah, kita sering berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Namun, di saat yang sama kita membenci saudara kita. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak mungkin mengasihi Allah, mengasihi Tuhan jika di dalam hati kita masih tersimpan kebencian. Nah, dengan kata lain, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan bertahan lagi di dalam kebencian itu. Kita pasti mau mengampuni, dan bahkan dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengasihi musuh kita loh. Nah, maka dari itu kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Nah, ketika kita belajar, ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, kasih Tuhan itu akan melingkupi di dalam diri kita, memampukan tadinya kita yang hatinya keras, tidak mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, yang melakukan kesalahan pada kita, dijadikan mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu membuat kita menjadi bisa mengampuni, asalkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan seluruh permasalahan, apa yang kita alami, apa yang tidak menyenangkan, apa yang menyakiti kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka akan terlihat karya Tuhan begitu luar biasa akan berkarya di dalam kehidupan kita. Memampukan yang tadinya kita tidak mampu mengampuni menjadi bisa mengampuni. Maka dari itu, ayo kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Nah, lalu hal kedua yang harus dilakukan agar kita bisa mengampuni adalah melepaskan hak. Seperti yang tertulis di dalam Imamat 19 pasal 18. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, jadi di sini juga Imamat mengingatkan kita ya, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi ini ada kejadian nyata itu terjadi kepada teman saya, di mana di tempat kerjanya, di kantornya itu ada suatu kejadian yang menyebabkan tuh kerusakan peralatan elektronik di kantor teman saya, sehingga menyebabkan situasi waktu itu agak sedikit kacau katanya ya, karena kelalaian seseorang gitu loh. Nah, pelakunya ini kebetulan orang yang lalai ini nih yang menyebabkan kerusakan
peralatan elektronik di kantor teman saya tuh nggak diketahui karena kebetulan posisinya itu tidak terjangkau oleh sudut kamera CCTV sehingga nggak ketahuan ini orang pelakunya yang mana gitu orangnya. Nah, setelah kejadian ini udah lewat beberapa bulan, nah ada salah satu pemimpin dari kantor tersebut memanggil teman saya dan menegur teman saya. Pemimpin tersebut mengatakan bahwa em, ada seseorang yang mengatakan kepadanya, memberikan laporan bahwa teman saya adalah pelaku yang menyebabkan kerusakan peralatan elektronik di kantor beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, setelah itu yang membuat teman saya kecewa itu bukan teguran dari pemimpinnya. Yang membuat teman saya lebih kecewa itu ternyata adalah bahwa pelaku yang melaporkan itu kepada pemimpin itu adalah rekan sekerjanya yang teman saya kenal dengan baik gitu loh. Nah, di mana mereka bekerja di kantor yang sama, setiap hari bertemu, setiap hari berinteraksi, makan siang bersama juga, banyak dalam kegiatan di kantor juga mereka lakukan bersama-sama. Itu yang membuat teman saya merasa lebih kecewa gitu. Nah, apalagi ketika teman saya tahu bahwa orang yang melaporkannya itu adalah seseorang yang aktif dan giat melayani Tuhan gitu. Nah, sebenarnya teman saya ingin sekali menemui dan mengkonfrontasi tuduhannya bahwa apa yang dituduhkannya itu tidak benar gitu loh. Namun entah dengan alasan apa, pemimpin di kantornya itu tidak mengizinkan kejadian tersebut gitu. Nah, setelah peristiwa itu sulit bagi teman saya itu untuk bisa menikmati hadirat Tuhan gitu. Bila ketika di dalam, nah maksudnya mereka selain mereka rekan sekerja, mereka juga teman di dalam satu komunitas yang sama gitu loh. Nah, jadi setelah peristiwa itu berlalu, nah teman saya itu ketika sedang beribadah sulit dia menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Apalagi ketika ada temannya itu yang sedang bertugas melayani di dalam ibadah. Nah, akhirnya setelah lewat lagi beberapa waktu, teman saya sendiri menyadari bahwa jika dia terus seperti itu, maka dia sendiri akan rugi. Kenapa? Dia nggak, teman saya jadi tidak bisa berdoa dengan tenang. Teman saya jadi tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Nah, dia selalu di pikirannya selalu masih dipenuhi dengan kejadian yang sudah lewat beberapa lalu di kantornya. Masih diliputi perasaan kecewa, perasaan sedih, kesel, masih ada di dalam dirinya karena perbuatan temannya itu. Dan sedangkan temannya itu fine-fine saja, tidak merasakan apa yang teman saya rasakan. Dia masih menjalani hidupnya dengan normal seperti biasa tanpa beban. Sedangkan teman saya pikirannya itu masih kacau, masih kusut di hatinya, itu masih ada suatu bongkahan yang belum bisa dipecahkan, yang belum bisa diuraikan gitu loh. Nah, akhirnya itu kerugian yang teman saya tanggung. Sedangkan orang yang teman yang satu lagi nggak merasakan kerugian apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya teman saya memutuskan untuk melepaskan pengampunan, untuk mengampuni temannya itu, rekan sekerjanya itu yang telah melakukan fitnah pada dia. Dia udah relain, jadi teman saya akhirnya memilih, udah saya relakan aja kejadian seperti itu. Andai kata akhirnya teman saya terima bahwa oke, kalau memang itu sampai terjadi, mungkin Tuhan ada rencana yang saya tidak tahu ke depannya untuk seperti apa. Jadi akhirnya teman saya belajar berdamai dengan egonya dia. Teman saya mau belajar menerima bahwa oke, ini terjadi dalam hidupnya atas izin Tuhan. Dengan begitu teman saya bisa mulai menerima, memaafkan temannya itu. Nah, apa yang terjadi setelah teman saya memutuskan untuk memaafkan temannya itu? Dia mulai lagi nih ketika dia beribadah, teman saya udah lebih plong hati dan pikirannya. Tidak lagi ada beban atau bongkahan yang mengganjal di dalam hati dan pikiran dia. Dia bisa menikmati hadiratnya Tuhan. Dia beribadah dengan khusyuk, menyembah dengan khusyuk. Yang dia rasakan adalah sukacita dan damai sejahtera
kembali hadir dalam hidupnya. Setelah dia melepaskan semua beban pikiran, segala kekusutan yang ada dalam hati dan pikiran dia itu, dia merasakan lagi bahwa damai yang dulu sempat hilang, sukacita yang sempat hilang, hadir lagi dalam hidupnya. Bahkan pun dia kembali bisa, ketika dia udah memutuskan memaafkan, dia kembali bisa lagi berkomunikasi dengan temennya yang dulu kemarin itu memfitnah dia nih. Akhirnya dia bisa lagi nih mengobrol, berinteraksi seperti biasa. Jadi itu akhirnya teman saya memutuskan dan dia merasa bahwa hidup dia lebih tenang dari sebelumnya, sebelum dia masih berkutat di dalam kekesalan dan kekecewaan dia itu. Nah, sebagai manusia adalah normal bila kita tidak bisa menerima dengan gampang ketika kita dirugikan atau disakiti oleh orang dalam bentuk apapun. Nah, pasti kita ada keinginan untuk membalas agar orang tersebut juga ikut merasakan apa yang kita rasakan, gitu loh. Nah, tetapi mengampuni mengharuskan kita untuk melepaskan perasaan seperti itu. Mengampuni itu mengharuskan kita tuh melepaskan perasaan untuk membalas perbuatan kepada orang yang merugikan kita itu loh. Nah, tetapi masih banyak dari kita yang tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena tidak rela membebaskan musuh kita dari hukumannya kita. Nah, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Nah, saat kita tidak mau mengampuni, justru kita sendiri yang menderita. Seperti yang tadi saya ceritakan, teman saya itu loh, sebelum dia mengampuni apa? Dia tidak bisa kusyuk di dalam beribadah karena hati dan pikiran dia tidak tenang. Nah, hidupnya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia masih menyimpan perasaan untuk perasaan kesal, sedih, kecewanya itu masih dia simpan erat-erat dalam hati dia. Nah, pikiran dan perasaan kita bergejolak. Bahkan tak jarang kesehatan kita jadi terganggu apabila kita masih menyimpan perasaan untuk membalas perbuatan orang-orang tersebut gitu loh. Nah, sementara itu orang yang kita anggap bersalah kepada kita justru baik-baik aja. Dan bahkan mungkin gak menyadari kesalahannya dia. Semua baik-baik aja gitu loh. Jadi yang rugi hanya kita sendiri gitu loh. Nah, pengampunan memerlukan kerelaan dari kita untuk melepaskan hak. Nah, hak apa saja yang harus rela kita lepaskan? Nah, hak yang harus rela kita lepaskan adalah hak untuk menuntut balas, hak untuk meminta keadilan, hak membela diri, dan sebagainya. Jadi, melepaskan hak bukanlah perkara gampang. Karena itu menyangkut ke ego kita. Nah, tapi ketika kita rela melakukannya, nah sesungguhnya saat itu kita sedang mengizinkan Tuhan untuk mengikis kedagingan kita dan membawa kita pada tingkat kedewasaan rohani yang lebih tinggi lagi gitu. Ketika kita dengan rela mau melakukan yang melepaskan hak itu, berarti kita mengizinkan Tuhan untuk memproses kita, mengikis keegoan kita, mengikis kedagingan kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk lagi menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi ingat, untuk bisa mengampuni, kita harus rela melepaskan hak. Nah, lalu kemudian hal ketiga yang harus kita lakukan adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan, tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saya percaya tentunya setiap kita itu pasti sudah sering banget ya mendengar kisah tentang Yusuf. Nah, seperti kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya nih, saudara-saudara kandung loh, kepada orang Ismail. Nah, bisa kita bayangkan gak ketika saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, dengan adik-adik kita tuh menjual kita kepada orang lain. Nah, itulah yang terjadi hal yang dialami Yusuf.
Nah, tentunya itu bukan hal yang menyenangkan, itu pasti adalah suatu hal yang sangat menyakitkan bagi Daud karena dia dibenci oleh saudara-saudara sendiri, saudara kandungnya, saudara seayah, saudara seibu gitu. Nah, bahkan sampai saudaranya itu juga ada maksud, ada niat untuk membunuhnya. Itu adalah bukan peristiwa menyenangkan, pasti sesuatu itu pasti peristiwa sangat menyakitkan bagi Yusuf. Nah, lalu bencikah Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Nih, di dalam Alkitab yang saya baca, tidak saya temukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yusuf membenci saudara-saudaranya. Yusuf ingin membalas perbuatan saudara-saudaranya. Tidak ada saya temukan ayat-ayat seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf tidak membenci mereka. Malah ketika Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh Firaun, dia menjemput semua saudaranya untuk tinggal bersama-sama di Mesir. Luar biasa kan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia gak membenci saudaranya, dia juga gak membalas apa yang telah saudaranya lakukan. Tetapi ketika dia berpuasa di Mesir, dengan kerelaan hati yang sangat begitu luar biasa, Yusuf malah menjemput ayahnya, saudara-saudaranya, untuk semua mereka tinggal bersama-sama di Mesir gitu loh. Malah Yusuf yang merangkul mereka kembali gitu. Nah, Yusuf bisa mengampuni dan tidak membenci saudaranya karena Yusuf percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, Yusuf tahu Tuhan adalah Allah yang adil dan akan membelanya. Nah, jadi Yusuf tidak takut, tidak gentar. Nah, bila kita benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Dengan mengampuni berarti kita mengakui kuasa Allah bahwa Dia sanggup membela kita. Mengampuni berarti percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak dan kita merasa aman berada dalam perlindungannya. Nah, tapi bagaimana kita bisa menyerahkan diri padanya bila tidak mengenalnya? Nah, sebab itu kita harus membangun mezbah doa setiap hari dan memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Terus membaca firman Tuhan agar iman kita bertumbuh, sebab tanpa iman tak mungkin kita bisa berserah penuh kepadanya. Nah, kemampuan kita untuk mengampuni akan berjalan seiring dengan kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman kita. Nah, sebaliknya, jika kita menolak untuk mengampuni, maka pertumbuhan rohani dan iman kita akan terhambat. Itu udah pasti. Makanya kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan lihat Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Lalu kemudian hal keempat yang harus dilakukan agar kita bisa mengampuni adalah melaksanakan perintahnya Tuhan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 5 tertulis, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, kita tahu ada sebuah kisah tentang seorang hamba yang seharusnya dia dihukum karena tidak mampu melunasi hutang 10.000 talenta. Nah, dia meminta belas kasihan raja. Nah, karena belas kasihan si raja, hamba itu dibebaskan dan hutangnya dihapuskan oleh raja. Nah, setelah dia dibebaskan, dia bertemu dengan temannya yang ternyata mempunyai hutang sebesar 100 dinar kepadanya. Nah, temannya memohon belas kasihan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Justru hamba itu memasukkan temannya ke dalam penjara. Nah, hamba itu telah menerima pengampunan atas hutangnya yang jauh lebih besar daripada hutang temannya.
Tetapi dia sendiri tidak mau memberikan pengampunan kepada temannya yang berhutang padanya dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari apa yang menjadi hutangnya. Nah, akhirnya nih sang raja mendengar juga nih kabar tersebut. Apa yang terjadi? Tentunya sang raja murka dan dia menghukum hamba itu sampai dia mampu melunasi seluruh hutangnya yang berjumlah tadi berapa? 10.000 talenta itu. Nah, mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutangnya pada kita. Nah, tetapi mengampuni juga berarti membebaskan diri kita sendiri. Meski kita telah ditebus dari dosa dan maut, namun kita selalu memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup sehari-hari kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Dalam sehari-hari kita pasti masih bisa melakukan kesalahan, masih bisa terjatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita masih ada di badan jasmani ini. Dan daging itu lemah. Jadi kesempatan untuk Entah kapan membuat gigitnya kesalahan sampai mati. dan jatuh dalam dosa selalu ada gitu loh. Nah, bila kita mau diampuni oleh Tuhan, kita pun harus bersedia mengampuni sesama kita tanpa pandang bulu sesuai dengan perintahnya Tuhan. Tuhan bukanlah Allah yang memberi perintah pada anak-anaknya tanpa memberi kemampuan untuk melaksanakan perintahnya. Jika Tuhan telah memerintahkan kita untuk mengampuni, berarti Tuhan telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk melakukannya. Nah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kasih, kesabaran, sukacita, penghiburan, damai sejahtera, serta pertolongan dan pembelaannya yang sempurna. Nah, ada berkat dalam pengampunan. Nah, mengampuni memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Nah, kuncinya adalah kita harus mau bekerja sama dengan Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Allah adalah kasih dan kasih Allah tak pernah gagal. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya dan dipenuhi oleh kasih-Nya dengan cara selalu melakukan firman-Nya. Menjadi pelaku firman-Nya. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita akhiri renungan kita pada hari ini, saya mau mengajak semua yang mendengarkan program Sahabat Salom ini untuk bersama-sama membuat komitmen untuk senantiasa melakukan 4 hal tadi, yaitu kita mengasihi Allah, melepaskan hak, percaya dan berserah pada Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan. Nah, jika kita semua melakukan keempat hal tadi, maka kuasa kasih Allah akan bekerja di dalam kita sehingga kita dimampukan untuk mengampuni. Nah, ingat bahwa ketika kita mengampuni sesama kita, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Nah, tetapi jika kita tidak mengampuni sesama kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus di dalam hidup kami ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk bisa mengampuni. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang menyertai. Ketika kami merasa beban kami berat, kami tidak bisa mengampuni. Engkau hadir Tuhan, memberikan kami kekuatan, memampukan kami, melepaskan segala beban Tuhan, segala pergumulan yang berat dalam hidup kami. Sehingga tadinya apa yang kami tidak mampu lakukan, Tuhan bisa memampukan. Kami mengucap syukur punya Allah yang begitu luar biasa seperti-Mu Tuhan Yesus. Sertai terus dalam kami Tuhan, perjalanan kami, hidup kami Tuhan. Memang tidak gampang untuk kami bisa mengampuni, tetapi kami percaya ketika kami berserah penuh di dalam tangan-Mu,
kami akan melihat karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami mampu bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala ucapan berkat kami, doa kami, hanya kami panjatkan untuk satu nama yang ajaib, satu nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Amin.